Rasul juga. Apa kata mereka? Ya Amirul Mu'minin, lapor ke Sayyidina Umar, uktulhu, bunuh saja dia, atau idribhu, pukul aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini Nuaiman walaupun mabuk, dia cinta Allah dan Rasulnya. Imannya benar gak? Lebih tinggi iman antum atau iman Nuaiman? Nuaiman itu satu-satunya orang bisa bikin Nabi ketawa ngakak, ya. Ngakaknya Nabi kan cuma giginya yang terlihat, nggak bersuara. Ada yang hadir sekarang imannya lebih tinggi dari sahabat, ada nggak? Kalau ada kafir, bukan khawarij lagi, munafik minimal. Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, dialah munafik. Dan Ibnu Abi Mulaika, Hasan Al-Basri mengatakan, kami bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imani ala imani Jibril, imanku seperti iman Jibril, nggak ada satupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan datang dari Pak Abdul Aziz yang bertanya, ya Ustadz, apa benar pernyataan Pak Dr. Ar-Razi Hashim? Katanya pada zaman dahulu, zaman Khalifah Umar, ada seorang yang bernama Nur Aiman. Nur Aiman ini katanya kerjanya mabuk-mabuk. Bahkan ada di antara sahabat Nabi melapor kepada sahabat itu, maksudnya melapor kepada Umar bin Khattab. Ini semasa Umar bin Khattab maksudnya. Dia melapor, wahai Amirul Mu'minin, yang namanya Nur Aiman ini mabuk-mabuk, bunuhlah dia Amirul Mu'minin, atau pukullah dia. Lalu Umar menjawab, tidak. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan dikatakan imannya lebih kuat dari iman kita-kita. Apakah pernyataan Dr. Ar-Razi ini tentang Nur Aiman itu betul atau bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, bagaimana saya akan menjelasnya. Namun itu saya akan jelas juga ya. Dia sudah menonton, mungkin ada video yang ditontonnya, saya tahu itu ya. Jadi kalau betul pernyataan seperti ini ada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Khalifah, apakah pernyataan seperti ini benar atau tidak? Ini pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dr. Ar-Razi Hashim. Wah, namanya dokter ya. Untuk ini saya jelaskan ya. Kalau pernyataan seperti ini, itu disebut juga pernyataan Pagel Iksan. Pagel Iksan ya. Apa itu Pagel Iksan? Saya gunakan dalam bahasa India. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Arab, namanya Majnun. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, disebut Wong Edan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, saya sebut Senewen alias Sinting. Senewen alias Sinting katanya. Inilah orang yang beranggapan demikian. Kenapa? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad Dia mengatakan
yang nama apa? Nur Iman. Ya, Nur Iman namanya. Ya, yang mengatakan Nur Aiman ya. Yang mengatakan Nur Aiman ini imannya kuat. Bahkan menurut keterangan Sayyidina Umar katanya Nur Aiman ini adalah imannya kuat, bahkan lebih kuat lagi iman kita. Itu pernyataan yang salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Orang-orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya memerintah, apabila diseru kepada Allah dan Rasul, dia akan jawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Tidak ada orang beriman itu apabila disebut oleh Allah, orang cinta Allah maksudnya ya, disebut kepada Allah, dia apa? Mengingkari Allah. Tidak ada. Tidak ada dalam orang beriman demikian. Itu dah dalam maksiat. Masakan orang mencintai Allah dan Rasul bermaksiat kepada Allah dikatakan juga imannya kuat. Itu luar biasa. Itulah kata orang apa? Yang dikatakan apa tadi? Orang yang apa? Majnun itu. Ini merupakan suatu kesalahan besar ya. Saya heran juga. Ini dokter apa nih? Dokter siapa nama? Dokter Ar-Razi ini. Masa antum kan apa Razi? Orang S3. Kok pikiran gitu? Makanya Allah katakan, apalah takilun? Apakah kamu tidak berakal? Begitu kata Allah. Masa orang-orang yang sudah jelas melanggar perintah Allah dikatakan imannya lebih kuat. Tak boleh pula kita melebihi dari iman dia, bahkan kita dikata kafir pula menurut penjelasannya tadi. Nah, itu suatu keliruan yang sangat besar. Jadi Ar-Razi tolonglah perbaiki. Sebenarnya saya ini bukan apa? Bukan untuk sombong, enggak. Saya hanya meluruskan. Ya, saya ingin meluruskan. Saya kena cinta kepada umat Nabi Muhammad. Ya, kelihatannya umat Nabi Muhammad ingin diselewengkan orang, ingin dibawa orang ke jalan yang tidak benar lagi akhirnya. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Ya, untuk Pak Dr. Ar-Razi, saya masih ingat pesan saya waktu saya dulu ya. Waktu saya masih eksis sebagai pegawai negeri, saya juga memimpin. Ya, saya punya anggota banyak. Waktu dulu saya menyampaikan pada anggota saya tidak merasa Anda ini bangga karena Anda mendapat nilai S3, tapi saya bangga dengan Anda kalau Anda punya kompetensi. Itu saya bangga. Makanya saya saran dari dulu yang saya pentingkan quality. Walaupun S3, walaupun profesor sekalipun, kalau tidak punya quality, sebetulnya tak bagus ya. Mungkin lebih berharga cuma tamatan SMA tapi punya kompetensi. Ya, begitu maksudnya. Di sini saya sampaikan lagi, itu kalau pengakuan seperti itu tidak benar. Orang-orang yang betul-betul beriman itu apabila diserukan Allah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan begitu juga yang Allah katakan di dalam surah di dalam surah Al-Imran jelas orang beriman ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Katakanlah Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang itu? Orang yang kuat imannya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun ayat mengatakan orang beriman kepada Allah, orang mencintai Allah, mencintai Rasul, dia kopi, minum khamar atau mabuk-mabuk. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan itu, ini artinya mereka itu mencintai iblis, syaitan yang terkutuk. Sudah jelas. Apa kata Imam Hussein dulunya? Saya untuk datang keluar yang bukan kena bersenang-senang atau untuk congkak, untuk sombong, untuk menindas, tidak. Tapi untuk menyelamatkan umat kakekku yang sini sedang diselewengkan orang. Jadi ini penyelewengan menurut saya. Kalau ada mengatakan
Orang-orang yang cinta dengan Allah dan Rasul mabuk-mabuk, itu penyataan tidak benar. Ini yang dikatakan wong edan. Kalau bahasa orang Jawa disebut wong edan. Kalau dalam bahasa India disebut ya pagel. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kalau kita seperti ini dianggap orang edan. Orang edan apa? Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya katanya masalah apa? Masalah apa nih? Apa? Masalah keimanan. Apakah ada manusia melebihi iman Jibril? Ya jelas ada lah. Kemana lah Pak Dr. Rezi? Ada Pak Dr. Rezi. Ya, iman manusia itu biasa ditakun lebih tinggi nilai daripada malaikat. Ada. Siapa itu? Ahlul bait Nabi itu lebih tinggi dari malaikat Jibril imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan dari kemarin saya bilang, kalau tak paham jangan sampaikanlah. Ya, jangan menyampaikan yang tidak kita paham. Jadi berbahaya nanti, sesat umat nanti. Saya sebenarnya tidak boleh mengatakan demikian. Seandainya kalau saya menggunakan bahasa bahasa majas, mungkin antum tak ngerti mungkin, atau kasar saya agak kasar. Tapi kasar ini bukan kena benci, tidak. Saya cinta. Karena saya mencintai antum, mencintai umat Nabi Muhammad, sama juga saya dengan mencintai diri saya sendiri. Karena kita ummatun wahidah. Jadi kita ini umat yang satu, saling kita mencintai kita. Bukan kena sok pintar, bukan kena saya sombong, tidak. Karena saya mengurus ini, karena saya juga cinta dengan antum. Mari kita sama-sama mencintai Allah. Kalau ada riwayat yang salah, yang bertentang dengan ayat, saya minta kepada orang ini jangan diterima. Itu bukan dari Rasul, bukan dari Allah. Ya, nanti ada orang mengatakan tadi seperti tadi, orang yang mabuk-mabuk, dia mencintai Allah dan Rasul, bahkan dikatakan kuat pula iman, adik benar pula saudara. Ini adalah penyataan saudara termasuk orang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Saya mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.